Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langke Rembong. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Asri. Dan kali ini kita akan masuk materi di bab yang kedua, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik adalah: yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami konsep ekosistem. Dan yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan ekosistem alami dan buatan. Materi pertama yang kita bahas adalah tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Di lingkungan, semua makhluk hidup berfungsi sebagai tempat hidup dan berinteraksi, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan tempat makhluk hidup tidak pernah statis, melainkan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat menguntungkan makhluk hidup atau sebaliknya dapat merugikan. Dalam lingkungan ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik atau makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik atau komponen tidak hidup terdiri dari air, tanah, udara, cahaya, dan garam mineral. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik atau makhluk hidup dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, kelompok produsen ditempati oleh tumbuhan yang berklorofil. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang berperan sebagai pemakan atau pemakai karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Misalnya hewan. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan golongan organisme yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa jasad mati dari organisme lain, misalnya bakteri dan jamur. Sekarang kita lanjut ke satuan dalam ekosistem. Satuan dalam ekosistem dimulai dari tingkatan yang terkecil, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Sekarang kita perhatikan gambar. Yang dimaksudkan dengan individu adalah satuan makhluk hidup tunggal, seperti pada gambar, contohnya adalah seekor tikus. Sekarang kita lanjut ke populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah atau wilayah tertentu pada waktu tertentu, seperti pada gambar misalnya populasi atau kumpulan tikus. Sekarang kita lanjut ke komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Kita perhatikan gambar, di sini ada populasi tikus, populasi bunga, dan populasi burung. Sekarang kita lanjut ke ekosistem. Ekosistem didefinisikan sebagai kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Kalau kita perhatikan pada gambar, antara lingkungan dengan makhluk hidup saling berinteraksi atau saling melakukan hubungan timbal balik. Sekarang kita lanjut ke biosfer. Biosfer merupakan bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Kalau kita perhatikan gambar, di sini ada lingkungan, ada makhluk hidup, dan atmosfer merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk makhluk hidup bisa melakukan aktivitas atau untuk bisa bertahan hidup. Yang terakhir, macam-macam ekosistem. Ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang tercipta tanpa campur tangan manusia. Contohnya di sini hutan, padang rumput, laut, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia.
Contohnya kita lihat di gambar sawah, waduk, kolam, dan akuarium. Semoga video yang disajikan tadi bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian, dan jangan lupa mengerjakan LKPD yang dikirim melalui aplikasi Edmodo. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.